mulai dari kita. Elah. Udah kenceng-kenceng dia. Udah mulai dari kita. Bingung Pak, biasa di balik layar kita. Mohon maaf ibu bukan bapak nih. Ya udah kita ulang lagi yuk berjamaah biar makin srek kita memulainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi di podcast mulai dari kita. Oke, jadi kali ini kita yang ciwi kan? Ya. Ciwi kan? Masih ada kan? Alhamdulillah masih nempel gitu kan, belum diapa-apain. Ya belum di-attach lagi ya. Jadi kita dapat tantangan dari para cowok-cowoknya MDK alias dimulai dari kita untuk dikasih pertanyaan yang stigmanya nih cewek bisa gak sih kayak gini gitu. Nanti kita ambil di fishbowl, siapa yang dapat langsung bacain terus kasih tanggapannya. Oke? Gambreng dulu. 1, 2, 3 hom pimpa alayum gambreng. Silakan Ibu Ata. Boleh diambil. Oh, berarti boleh diambil. Siap. Oke. Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini by the way udah kenal semua kan? Ini Ata lo namanya. Ini Udah, Tita. kan kebetulan aku ada di episode 2. Oh gitu. Aku yang belum ada. Kabutan emang Karbita. Oke. Gitu. Panjang amat. Ini katanya cewek nggak bisa naik motor. Waduh. Salah. Jangan main, bukan main. Nggak Gimana usah nih? motor. Coba Ibu sendiri yang ngomong. Tanggapannya gimana? Kebetulan saya emang nggak bisa naik motor. Oh memang. Karena pernah kecelakaan. Jadi nggak pernah mau berani. Tapi nyobain kecelakaannya gitu. itu emang nyetir motor? Apa Enggak, dibonceng? Dibonceng. Oh dibonceng. dibonceng. Trauma. Dan lumayan sampai parah. Makanya jadi kayak kalau diboncengin sama temen pun kadang masih ada perasaan. Takut. Masih sampai sekarang. Oh oke. Makanya jangan pernah, ini buat pacar-pacar ya nanti yang mau deketin jangan ngajak naik motor sob. Bukannya sombong, enggak sombong. Emang trauma Takut. aja. Takut. Tapi jadi ada nilai plus juga ya. Jadi kalau misalkan nanti punya pacar, Harus bisa ngasih naik syaratnya kayak gitu. gitu. Boleh naik selain motor terserah, mau naik bak, mobil bak terserah. Motor roda 3 yang bisa buat bawa galon nggak apa-apa kan? Kan Yang nggak jatuh. belakangnya bak ya? Iya belakangnya Oh, iya, bak. bisa. Bisa. Iya, terus gimana nih? Kalau- Menurut kalian kalau cewek nggak bisa naik motor? Sorry, mungkin gue udah bisa mewakili jawaban di Tita juga. Kita berdua anak rotong. Oh, Miranda bisa ya? Bisa. Kamu pertama kali? Gak pernah lihat tapi yang cewek-cewek naik hijab naik motor itu Iya. yang kenceng Oh, yang banget. trek-trekan Iya, ya? tapi yang motornya RX King gitu, ninja, suka ngebut itu gak pernah lihat. Itu gue. Mantap. Kalau Tita sih juga tahu ya, sih cowok. bisa, soalnya udah berapa kali diboncengin sama Tita. Iya. Oh, Aku pertama kali bisa naik motor tuh SD malah kelas Iya, gue juga 6, SD. ya kan? SD gue kelas 4, sorry. Oh, lebih. Gue belajar soalnya ya? gini, emang ada. Jadi gini, gue tuh dulu paling males kalau disuruh les ceritanya. Terus guru les gue ini punya motor Supra ya, 125 tuh apa? Supra X ya? Kurang paham. Ya saya itulah bukan itu. cowok. Saya juga. Nah terus habis itu kadang kalau gue jawabnya bisa benar semua, selesai les gue boleh tuh nyobain motornya dia keliling komplek. Oh, Jadi hadiahnya itu gue minta karena gue pengen belajar motor, di rumah gue nggak ada yang punya motor gitu. Terus abis itu Jadi pernah sewaktu-waktu, gratis ya? jadi rewards gitu. Nah sewaktu-waktu gue ngerjain lagi, kebetulan gurunya matematika, ketahuan banget ya gue harus diasup matematikanya ya. Jadi pas pulang dia lagi bawa motor klasik gitu, Vespanya bukan Piaggio, mohon maaf, zaman dulu belum ada. Oh, masih yang di engkol gitu ya, sob, iya, yang masih mesinnya tuh di samping gitu, berat dong. Bayangin anak umur 4 SD, cewek lagi ya kan, 4 SD. kelas 4 SD, ya bukan umur 4 tahun. Salah. Berarti dari kecil udah diajarin jamet ya? Gak diajarin, gue yang meminta diri gue untuk jamet. Jadi emang udah panggilan diri untuk jadi jamet gitu ya. Udah naluri ternyata jamet ya. tuh. Ya udah akhirnya gue bawa. Rumah gede. Cuman kalau bawa Vespa itu karena berat sebelah, mesinnya di sebelah, Iya. jadinya pernah lah besot-besot gitu kena trotoar. Tapi setelahnya gue mintanya belajarnya pakai Supra X gitu. Mantap. Berarti motor pertama yang bisa gigi langsung. Langsung gigi lah. Jago. Gigi. Tapi Sama motor tuh sih, sama sama. gak sih kayak sepeda? Maksudnya kayak kalau lo belum jatuh tuh Aku bisa Feel-nya. akuin itu sama sih kalau buat aku ya, karena aku waktu itu bisa pas udah jatuh.
Justru setelah jatuh. Tapi istilah yang kayak lo kalau bisa naik sepeda pasti lo bisa naik motor, menurut aku itu rada bohong karena aku bisa naik sepeda tapi gak bisa naik motor. Itu loh, tapi kan ada beberapa orang yang bilang kalau lo bisa naik sepeda pasti lo bisa naik motor. Menurut aku sih itu nggak benar. Tapi untuk istilah yang jatuh dulu baru bisa mungkin karena jadi dapat feel-nya kan, tahu mungkin kan. Karena jadi udah benar-benar seimbangin apa segala macam. Ngomong dong. Oke, masih banyak nih maksudnya. Next siapa nih? Boleh. Oke, kita pilih-pilih. Ini nggak dijilat-jilat kan ya? Mohon maaf, maksudnya apa sih? Zong. Ada zongnya. Ada. Oh, di sampingnya. Tapi emang, ini boleh nggak? Ini kita minta penanggung jawab. Boleh di zoom kalau kameranya lensa fix nggak bisa ya? Ini ada tanda idem. Mohon maaf, idemnya apa nih, kalimat apa cewek nih yang disamakan? Cewek gak sih? Mentang-mentang udah tahu konsepnya apa jadi kayak gitu. Ini boleh, sutradara boleh tahu nih idem maksudnya apa nih idem nih? Atau cewek tulisannya bagus atau rapi. Oh, cewek biasanya tulisannya rapi atau bagus. Enggak? Aku enggak banget. Gua ya rapi menurutku. Iya benar. Apalagi aku kalau nulis yang ngerti mungkin aku doang gitu loh. Oh dokter Anda. Oh iya benar. Tapi otaknya gak nyampe ke dokter. Iya benar. Ya jadi apa ya? Jadi dia ini yang biasanya klinik-klinik itu loh. Oh, penjaga apotek doang kali ya. Oh, penjaga apotek pun masih ketinggian buat Anda. Makasih loh. Kayak ada masalah pribadi ya. Nggak ada. Mungkin masa lalu kita yang punya masalah pribadi. Yang di sana. Nah, buat Atta, menurut lu tulisan lu bagus apa enggak? Menurut aku sih kayaknya bagus ya. Iya kan? Maksudnya memang lebih suka di dekorasi. Kalau buat aku sendiri emang lebih suka di dekorasi. Ini kalau misalkan kuliah nyatetnya paling lama nih. Iya betul, karena jadinya better kayak nerima kopian, terus nanti bikin sendiri dengan yang lebih rapih biasanya. Oke. Berarti misalkan, berarti sama kayak gue juga kayak gitu. Sendiri. Punya catatan tapi pas nulis di saat itu dikasih nyatetnya masih berantakan. Betul. Ntar di rumah gue bikin lagi gitu. Tetap tapi masih sebagusnya gue. Nggak tahu menurut orang gimana. Karena kalau misalkan rapi pun kadang suka males dipinjem. Ada nggak sih yang temen pinjem catatan? Kan pada zamannya. Kalau bikin catatan, kalau mau tahu dulu tuh jadi per box. Jadi misalnya diperbanyak dalam buku normal pada normal, maksudnya buku tulis A4, gitu, itu tuh bisa di dalam situ tuh bisa ada per kolom. Jadi misalnya I see. aku garisin di bagian sini, dibikin frame gitu ya. Terus nanti ada tanda panah ini dari sini ke sini. Jadi kayak PPT ya. Dan itu sering difotokopi. Iya, biasanya itu ngasih ilmu ke orang banyak. Gue pelit. Gak apa-apa yang biasa dimusuhin kan kalau misalkan kadang orang remehin gue, jangan pinjem contekannya dia, bego anjir gitu. Tapi enggak, ternyata nilai gue pas keluar lebih bagus. Jadi orang kayak ya tau gitu nyonteknya sama dia gitu. Kadang gue suka undercover jadi pura-pura bodoh gitu. Kalau lu kan enggak kan? Kalau gue udah aslinya ya. Silakan Ibu Tita. Ini giliran saya. Gimana? Nah kan ngambil gini aja jadi bingung kan? Keras ya. Aduh. Harus ada idem lagi nih. Kosong tapi ternyata dari sini. Ini kayak para cowok-cowok tuh mager kayaknya ya. Cuman 2 kata doang. Apaan? Dan kerobek pula loh ini Kak. Mohon maaf nih. Iya, udah paham saya pasti. Cewek lebih lemah. Hei, kata siapa? Sekarang gini, kalau cewek nggak punya kelemahan, laki-laki tidak punya kepuasan. Mantap. Kadang mereka capek bukan? Kenapa capek? Beda ya? Kenapa capek? Maksudnya ya orang kalau yang powerful menindas yang lemah lebih puas gitu nggak sih? Ya kan? Kayak gue lebih pro nih gitu. Tapi kalau dari aku sendiri aku sangat amat nggak setuju untuk hal ini ya. Karena menurut aku kayak apalagi di zaman sekarang banyak banget perempuan yang kayak gue bisa hidup tanpa ada cowok yang dibantu, dibantu sama atau siapapun itu. Malah bahkan mereka banyak udah jadi tulang punggung bukan. Jadi menurut aku kayak mungkin kalau dulu mungkin memang ada beberapa, tapi kalau sekarang kayaknya nggak mungkin lah. Tapi kalau buat aku ya, pandangan cewek lemah itu mungkin jadi jelek ya konotasinya cewek lemah gitu. Padahal sebenarnya buat aku pribadi, aku bukan tipe orang yang feminis, tapi lebih percaya kalau cowok tuh memang lebih di atas. Menurut aku nih, tapi itu tidak membuat wanita menjadi lebih lemah. Iya. Jadi maksudnya kayak
let's say di atas kali. Iya itu ya gitu deh ya. Tapi maksudnya kayak tapi maksudnya kayak let's say cewek dan cowok pasti sama-sama bisa macul di sawah. Iya kan? Tapi masalah durasinya kita bisa lebih tahan lama ketika maculnya gitu ya. Let's say kalau di sawah atau ini kan pasti suami istri mungkin sama-sama bisa macul. Iya macul gitu. Tapi kan masalah siapa yang lebih kuatnya biasanya. Ya bukan laki-laki bukan biasa gitu. tapi aku masih berpikir kalau laki tuh masih lebih kuat mungkin secara fisik gitu. Tapi kalau masalah dengan kayak gitu membuat cewek menjadi lebih lemah, enggak sih. Salah. Maksudnya salah untuk menilai cewek lemah gitu. Oke. Ya tidak apa-apa lah. Makanya gue juga gak heran kalau misalkan dia bilang stigma itu salah gitu. Kalau misalkan cewek itu gak lemah, cewek itu kuat gitu. Gue yakin banget makanya dia bisa side to side sama perempuan juga. Karena empowerment ya kan. Yes, betul. Gitu. Udah bingung ya mau respon apa nih. Takut salah. Coba Ibu silakan diambil lagi. Nah ini siapa yang dapat? Ada yang naruh Ini gak sih? terakhir deh. Cewek yang ngurus rumah. Cewek harus ngurus rumah. Coba Ibu. Enggak sih. Enggak harus cewek yang ngurus rumah. Ih gila kalau cewek yang ngurus rumah doang bisa capek ya. Maksudnya di sini lebih masalah kerjasama enggak sih? Kayak ya enggak harus cewek yang cuci piring, enggak harus cewek yang cuci baju gitu. Tapi di sini kayak gue pun sama abang gitu lebih banyak kita banyak berbagi juga. Maksudnya kayak misalnya hari ini siapa yang cuci piring, siapa yang cuci baju. Iya, dibagi. Teamwork. Gak harus cuma cewek doang. Gimana ya? Gak tahu sih kalau misalkan di Indonesia apalagi masih banyak lah yang cowok kayaknya lebih kayak yaudah kerja aja di luar, cewek yang lebih ngurus rumah tangga gitu. Terus pasti cowok maunya ya udah datang udah harus rapih dan segala macam gitu. Cuman kalau misalkan tergantung sih ya, kalau menurut gua bukannya nggak bisa kerja sama, tapi mungkin porsinya masih 60-40, masih belum bisa 50-50 kalau di Indonesia menurut gue. Jadi ya memang itu sebuah habit dan juga budaya sih sebenarnya yang jadinya kebiasaan. Menanamkan itu untuk tetap 60-40 atau mungkin bahkan 70-30 gitu. 70-nya perempuan, 30-nya laki-laki. Cuman kayak ya karena gue udah terbiasa, jadi gue fine sih gitu. Maksudnya cewek untuk ngurus rumah, toh juga cita-cita saya jadi ibu rumah tangga gitu memang. Kalau Tita iya. Wah, nunggu ditanya dia mah nggak jawab sendiri. Kan nggak sopan motong pembicaraan orang tuh. Kalau saya sih diajarinnya kayak gitu. Udah selesai ya, terima kasih. Ini kalau misalnya aku setuju juga sama Kata, setuju juga sama kamu. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri, memang sebenarnya cowok juga bisa ikut untuk bantu. Tapi mungkin karena balik lagi ke budaya, terus dari kecil mungkin orang tua kita selalu bilang kayak cewek tuh harusnya pintar ini harus benar rumah, ya jangan malas gini-gini, sampai ada istilah yang kalau nyapu aja kalau berantakan bisa berewokan atau apalah. Sekarang gue nyapu gue berantakin sampah. Biar emang nyeri yang brewok. Mohon maaf yang kameramen yang brewok jangan mesem-mesem. Mohon maaf. Iya, tapi maksudnya kayak tapi kayak mungkin karena itu yang aku tangkap, jadi kayak secara nggak langsung ternyata ketika aku melakukan itu tanpa disuruh aku menikmati untuk beberes-beres rumah. Udah kebiasaan ya. Jadi kayak tanpa nggak ada yang bantu, aku seneng. Malah kalau dibantu aku nggak suka. Oh gitu. Oh ya bagus, ntar gue kalau main ke kosan tuh gak usah bantu-bantu lagi. Iya benar. Gak usah. Nih tolong ya, ini jangan di-cut nih ya yang bagian ini. Kalau ada yang beres-beresin udah ntar gue aja gitu. Bener. Ya udah, waktu kita juga kayak udah habis tadi tuh, ada yang bener kayak apa udah males kayak dengerin omongan kita. Ya udah kalau gitu ini versi dari cewek, kita akan tunggu versi dari cowoknya kayak gimana dan tanggapan mereka soal pertanyaan dari cewek-cewek itu apa. Makanya dengerin terus podcast mulai dari kita.